Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki modul yang ke-9 ya. 9 ini tentunya kalau kita bisnis, organisasi usaha pasti berhubungan dengan namanya pelanggan. Jadi di sini di modul ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola pelanggan. Mengelola layanan pelanggan. Nah, ini penting sekali. Kita kontennya adalah memahami quality service and service culture. Keterampilan kunci untuk customer service yang berkualitas, mengelola customer dengan tipe perilaku yang berbeda-beda, langkah-langkah untuk pemulihan service breakdown ini juga dijelaskan di sini. Coach Yo, ini cukup panjang materi ini, nanti silahkan dibaca. Coach Yo akan menyampaikan hal-hal yang penting saja. Service winner adalah mereka yang memiliki attitude yang positif, pandangan yang menyenangkan. Mereka yang secara sungguh-sungguh menikmatin bekerja dengan dan untuk orang lain. Tentunya harus ada hospitality ya, keramah tamahan. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menempatkan pelanggan pada titik sentral. Tentunya jangan sampai mereka kecewa. Tetapi juga ada istilah customer is not a king. Customer is very important for our future. Customer itu penting untuk masa depan usaha Anda. Nah, mereka yang melihat pekerjaannya secara primer sebagai profesi yang berhubungan dengan manusia, makanya penting mengutamakan kepuasan daripada pelanggan ya. Nah, di sini servis adalah apa-apa saja pelanggan di dalam rumah makan yang menginginkan lebih dari sekedar makanan, tamu di dalam hotel yang menginginkan lebih daripada sekedar kamar, dan selanjutnya silahkan dibaca. Kemudian servis adalah intangible. Servis adalah intangible yang abstrak, tidak terlihat, merupakan sesuatu sisi manusia dan organisasi. Intangible mencakup aspek emosi, perilaku, pemahaman, perasaan, dan persepsi manusia. Di sini contoh-contoh customer service intangible adalah kepuasan, penuh perhatian, flow, suka menolong, sensitivitas, nada, sikap, pengetahuan, pemahaman, kebijaksanaan, bimbingan gitu. Dua dimensi daripada service adalah prosedural sama dimensi personal. Nah, ini di setiap perbankan ada yang diberikan personal, ada yang diberikan secara prosedural. Nah, itu tentunya berbeda, tetapi pasti ada prioritas. Kenapa diberikan personal? Pasti ada memberikan kontribusi yang namanya customer profitability index. Karena dia mengkontribusi keuntungan yang besar buat perusahaan. Makanya perlu ada namanya dimensi personal. Nah, ini dua dimensi service. Ada the freezer, ada the factory, ada friendly zoo, ada quality customer service. Nah, Coach Yo hanya membahas yang quality customer service ya, cerdas dalam keduanya, baik dalam dimensi personal maupun prosedural, motonya we care and we deliver. Tentunya sampai dia teringat-ingat, sampai pulang pun gila. Pelayanannya luar biasa. Yang paling penting adalah itu. Elemen kunci daripada quality service adalah apa? Reliability, assurance, tangible, empathy, sama responsiveness. Ini penting ya, ada 5 ini ya. Reliabilitas itu apa? Kemampuan untuk memberikan yang dijanjikan dengan andal dan tepat secara akurat. Nah, strategi tindakannya ini ada 3 poin, silahkan dibaca, dipelajarin. Assurance itu apa? Kemampuan untuk memberikan sesuatu yang dapat dipercaya, terjamin keandalannya. Strateginya seperti apa? Nah, silahkan dibaca. Kemudian tangible, aspek ini adalah berkaitan dengan aspek fasilitas fisik, peralatan, serta penampilan personal dan penyedia layanannya. Strateginya seperti apa? Jaga ruangan kerja Anda agar tetap rapi, susun barang-barang dengan teratur, beri perilaku secara baik, pakaiannya rapi, potongannya tidak gondrong, dan perlakuannya adalah secara profesional. Empathy, nah kalau ada pelanggan lagi gandeng anaknya terjatuh, kita empati, adik hati-hati. Tentunya dengan mengucapkan seperti itu aja itu sudah ada rasa empati di dalam layanan kita ya. Responsif, tentunya kalau si pelanggan ini ingin menggunakan transportasi, kita harus cepat tanggap, menyiapkan mau menggunakan taksi atau menggunakan go-kart atau menggunakan apa, kita harus mempersiapkannya dengan cepat ya. Nah, komponen service culture ini ada sistem pengiriman, pelatihan, motivator, dan penghargaan.
kemudian ada employee rules dan expectation, ada prosedur, ada peraturan, ada dukungan manajemen, misi service culture, dan produk daripada service itu sendiri ya. Komponen service culture, nah ini misi pelayanannya apa, produk dan service itu harus difahami, product knowledge-nya harus dikuasain dulu oleh anggota organisasi, baru sistem pengiriman cara organisasi memberikan mendeliver produk dan service seperti apa. Nah, pelatihannya seperti apa? Tentunya ini harus ada cara meletakkan, menyampaikan minuman ya. Minuman panas itu harus dengan cangkir, tidak dengan gelas. Pasti hal-hal yang kecil begitu harus diajarkan. Itu namanya hospitality, keramah tamahan ya. Motivator dan penghargaan, sistem reward, punishment yang ditujukan untuk mendorong dan memotivasi perilaku pelayanan yang berkualitas. Supaya apa orang kalau memakai jasa atau membeli produk kita terkesan dan teringat-ingat, dan tujuannya adalah mereka akan repeat order. Ya, ini komponen service culture ya, employee rules, prosedur dan peraturan semuanya dituangkan di dalam SOP. Dukungan manajemen, semuanya tentunya manajemen harus memikirkan reward-nya. Setiap beberapa perusahaan seringkali ada karyawan top service bulan ini siapa? Anto, yang cewek siapa? Ani. Nah, itu selalu ada muncul di beberapa board di perusahaan-perusahaan atau di perhotelan atau di ini, selalu ada hal-hal yang kayak begitu ya. Keterampilan kunci untuk quality customer service. Nah, ini adalah apa saja sih? Tentunya harus customer service person harus memahami organisasi Anda, memahami produk service Anda, memahami customer Anda. Makanya ada CX, ada EX, customer experience dan employee experience. Ini penting di dalam organisasi. Memahami organisasi, visi misinya, culture-nya seperti apa, kemudian memahami produknya, konfigurasinya, datanya, pemeliharaan dan perawatan, harga, dan ininya tentunya harus paham. Memahami customer Anda, kebutuhan, perhatian customer, kepribadian customer, kita harus cari tahu ya. Nah, itu penting, mengembangkan komunikasi yang sempurna dengan customer. Nah, ini adalah hubungan produktif dengan customer, ini harus dilakukan, komunikasinya harus clear, harus deliver dengan clarity, keterbukaan. Komunikasi verbal yang sempurna dengan customer, nah berkomunikasinya positif, cara ngomongnya harus baik, sopan, dan menyampaikannya harus sesuai apa dia pertanyaannya A, jawabannya harus clear, jangan sampai ngalor ngidur nggak karuan ya. Nah, ini komunikasi verbal yang customer berkomunikasi secara positif, misalnya lebih cenderung setuju dengan customer, meminta feedback, dan partisipasi customer ini harus disampaikan. Nah, berkomunikasi positif itu, boleh saya minta izin, maukah Anda memikirkan, saya mohon maaf. Nah, kata-kata minta maaf, terima kasih adalah hal yang penting di dalam melakukan layanan komunikasi verbal secara customer, secara sempurna dengan customer ya. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang lain. Nah, ini silahkan dibaca. Komunikasi verbal yang sempurna dengan customer yaitu adalah misalnya clear, concise, correct, jelas, ringkas, benar, lengkap, ramah, dan nyata. Nah, perilaku komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, volume, dan intonasi, penampilan dan kerapian, bermacam-macam isyarat. Nah, gerakan tubuh itu harus kelihatan ya. Bahasa tubuhnya seperti apa, volume intonasinya seperti apa. Nah, silahkan ini Anda pelajari penampilan dan kerapian, gerakan tubuhnya, personal habit-nya, ya. Ini perilaku komunikasi positif dan negatif. Anda bisa bandingkan, kontak mata yang singkat, menguap itu dihindari, membuka mata dengan lebar, mengerutkan dahi atau mencibir, nah itu dikurangin. Ini silahkan bandingkan hal-hal yang positif dan negatif. Karakteristik pendengar yang baik adalah satu, empati, memahami, sabar, penuh perhatian, objektivitas. Tentunya pendengar yang baik harus mengangguk, oh baik Pak, oh setuju Pak, oh saya tidak setuju, mungkin yang benar seperti ini Pak, kalau kebetulan prosedur di tempat kami. Nah itu harus disampaikan yang seperti itu. Strategi untuk mendengarkan dengan baik, berhenti bicara, siapkan diri Anda menghadap kepada orang yang bicara, sambil mengangguk, sambil tangannya disedekapkan ke depan, tidak bertolak pinggang. Nah itu penting ya. Nah ini untuk mendengarkan secara lebih efektif, memperhatikan secara fisik, secara mental, dan secara verbal. Nah, ini berhadapan secara asertif, tegas dengan customer. Nah, ini ada poin-poinnya, silahkan berhenti, rangkum pemikiran, dan katakan, meminta maaf jika Anda membuat kesalahan. Hal-hal yang kecil seperti itu Anda harus lakukan ya. Customer focus behavior, perilaku yang berfokus pada customer. Nah, ini silahkan dibaca, mengelola customer dengan tipe perilaku yang berbeda-beda.
untuk merasa diterima, untuk difahami, untuk merasa nyaman, untuk merasa dihargai, untuk merasa penting, untuk dihormati, itu adalah kebutuhan customer. Anda harus pahami 6 poin ini ya. Kemudian ini detailnya Anda nanti silahkan pelajari, detailnya dipelajarin, ini penting ya. 4 tipe perilaku customer, dominan, steadiness, influencing, sama compliance ya. Ini ada 4 ya. Yang dominan seperti apa sih? Kelihatan sangat sibuk, memberikan kesan tidak mau mendengarkan, menampilkan sikap serius, berpendapat dengan tegas. Nah, ini tipe-tipe ini Anda harus pelajarin. Steadiness, compliance, apa ya, dominance. Nah, ini adalah influencing, strategi untuk menghadapi yang influencing, strateginya seperti apa. Nah, ini ada detail-detailnya nanti dibaca, dipraktekan, baca, praktekan gitu ya. Nah, mengelola mengatasi service breakdown. Service breakdown terjadi ketika produk atau service gagal memenuhi harapan customer. Nah, ini harus kita pikirkan detail ya kalau ini. Ekspresi respect adalah dengarkan untuk memahami, gali harapan dan concern mereka, uraikan solusinya, mengambil tindakan follow up, double check apakah sudah puas atau belum, dicek lagi. Ya, ekspresi respect, dengarkan untuk memahami. Nah, ini detailnya. Nah, seperti ini Anda tinggal praktekkan nanti dengan tim ya. Red block untuk pemulihan servis, tidak mendengarkan, kurangnya respect, tidak cukupnya bahan atau peralatan, kurangnya perlatihan, kurang konflik, ini penyebab-penyebabnya ya. Nah, hal-hal yang seperti ini Anda harus pelajarin detail, jangan sampai Anda tidak pelajari dan tidak lakukan, tidak praktekkan. Ini sangat penting sekali. Begitulah teknik melakukan pelayanan pelanggan. Diskusikan materi ini, praktekkan, diskusikan, praktekkan, berulang-ulang, and then tanya dalam praktek itu kamu udah merasa puas nggak dengan pelayanan saya tadi? Prakteknya seperti itu, ya, sederhana sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.